Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil akram, dzil jalali wal ikram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-mannu bin ni'am wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-barakatil kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa taufiqan wa hudan wa istiqamatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang pantas untuk mengawali kajian kita pada kesempatan malam hari ini melainkan ungkapan syukur kepada Allah. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, sehingga dengan izin, dengan pertolongan Allah, kita kembali bisa bersua untuk kesekian kalinya dalam majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala jadikan setiap detik duduknya kita pada kesempatan kali ini Allah jadikan sebagai amal soleh kita yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhidul Muyassar, tauhid yang mudah dan sistematis. Kita sekarang masuk ke pembahasan asyirku wa ta'rifuhu wa aqsamuhu. Syirik, definisi dan jenis-jenisnya. Apa itu syirik? Apa saja macam-macam daripada syirik? Kapan suatu perbuatan dikategorikan sebagai syirik? Ini perlu kita ketahui. Kita perlu tahu sesuatu yang buruk bukan dalam rangka untuk mengerjakannya, tapi agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Makanya pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqi, wa man lam ya'rif al khaira min asy-syarri yaqfi.
Aku belajar keburukan bukan dalam rangka untuk melakukannya, tapi aku mempelajari keburukan dalam rangka untuk menjauhinya. Maka kita belajar apa itu definisi syirik, apa saja jenis-jenis syirik, kapan suatu perbuatan disebut dengan syirik, bukan dalam rangka untuk melakukannya, na'udzubillahi min dzalik, tapi agar kita tidak terjatuh pada perbuatan syirik. Karena boleh jadi kita melakukan suatu perbuatan yang kita tidak tahu hukumnya. Setelah kita belajar ini, kita baru tahu ternyata itu perbuatan syirik. Sehingga perlunya kita mempelajari hal tersebut. Asyirku, para jamaah sekalian, ini adalah isim jamid. Asyirku bisa masdar dari syarika yashraku, asyirku. Atau juga bisa dia adalah isim yang berdiri sendiri, kalau bukan disebut sebagai ismul masdar dari wazan af'ala yuf'ilu. Asyirku huwa i'tiqadu fi ta'addudil alihah. Itu kalau dalam komus, keyakinan seseorang bahwa Tuhan itu ada banyak. Secara bahasa dia bermakna al-isyraq wal muqaranah, yakni mempersamakan, menyetarakan, menggabungkan. Itu makna syirik secara bahasa. Orang yang setara disebut dengan syarik. Makanya ada yang namanya syirkah dalam bab muamalah. Kalau kita kenal ya sekarang semacam PT, di mana kita berserikat pada harta yang kita miliki, kemudian kita membagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Orang yang bersama dengan kita adalah syarik, teman yang setara, yang sejajar. Itu makna asyir secara bahasa. Adapun secara istilah, asyir huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik secara istilah ialah taswiyatu ghairillahi billahi, menyetarakan sesuatu selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, pada perkara-perkara yang itu hanya khusus untuk Allah. Sekali lagi, syirik itu ialah menyetarakan sesuatu selain Allah sejajar dengan Allah pada perkara-perkara yang itu hanya khusus bagi Allah. Jadi kalau perkara itu tidak khusus bagi Allah, maka bukan syirik namanya. Misal Allah itu sifatnya adalah wujud, Allah itu ada, kita juga ada sekarang. Maka persamaan yang seperti ini tidak disebut dengan syirik. Allah memiliki nama, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita juga punya nama. Ya, ada orang namanya Muhammad, Ibrahim, Ishak, bahkan mungkin punya julukan, punya kunyah. Masing-masing orang itu ada banyak. Setiap orang punya nama, Allah juga punya nama. Tapi kesamaan yang seperti ini tidak disebut dengan syirik. Kenapa? Karena hal itu tidak khusus hanya untuk Allah, makhluk juga memilikinya. Tapi pada perkara-perkara yang itu hanya khusus bagi Allah, maka tidak boleh kemudian kita palingkan pada selain Allah. Karena barang siapa yang menunjukkan sesuatu yang itu hanya khusus untuk Allah pada selain Allah, berarti dia telah menyejajarkan, menyetarakan sesuatu tadi dengan Allah, berarti dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Contoh, doa.
Kalau kita berdoa, memohon itu hanya kepada Allah dan itu hanya khusus untuk Allah. Tidak boleh seorang berdoa pada selain Allah. Barang siapa yang berdoa pada selain Allah, pada makhluk, pada malaikat, pada jin, pada Tuhan yang mereka yakini, mereka berdoa kepada sesuatu tadi, berarti mereka telah menyetarakan sesuatu tadi dengan Allah pada perkara yang itu hanya khusus untuk Allah. Berarti mereka telah jatuh pada kesyirikan. Itulah namanya syirik. Karena doa khusus hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi tidak boleh ditujukan pada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Menyembelih, berkurban dengan binatang. Kita sembelih kambing, sembelih sapi, sembelih kerbau misalkan. Kita menyembelih ayam, ya kita korbankan untuk Allah, ya meskipun untuk Idul Adha dan juga untuk akikah dan yang semisal dalam syariat terkait dengan al-udhiyah, menyembelih atau al-hadiyu itu dengan hewan-hewan yang khusus digunakan sebagai hewan-hewan hadiyu, yakni unta, sapi dan juga kambing. Kalau kita berkorban, maka harus ditujukan kepada Allah. Berkorban sapi kita sembelih, maka itu sebagai taqarrub, bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Dengan menyembelih kambing, taqarrub kepada Allah. Maka barang siapa yang menyembelih kambing dalam rangka untuk taqarrub pada selain Allah, untuk dipersembahkan kepada penunggu tempat tertentu, penunggu gunung tertentu, penunggu pantai tertentu, disembelih kepala kerbau, kepala sapi, berarti dia telah melakukan sesuatu yang itu hanya khusus untuk Allah dan mereka palingkan pada selain Allah, dan itu namanya kesyirikan. Allah tabaraka wa taala telah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau hai Muhammad karena Rabbmu Allah, wanhar li rabbika kadzalik, dan sembelih pula hanya untuk Allah. Salat kita untuk Allah, sembelihan kita juga untuk Allah. Allah taala berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku ataupun ibadahku, hidupku, matiku itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka menyembelih hanya khusus untuk Allah. Jika seorang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah menyetarakan sesuatu selain Allah dengan Allah pada perkara yang itu hanya khusus untuk Allah, dan itulah namanya syirik. Dikentos ya Pak? Apa itu syirik? Syirik itu ialah menyejajarkan, menyetarakan sesuatu selain Allah pada perkara-perkara yang itu hanya khusus untuk Allah Taala. Tapi kalau tidak khusus untuk Allah, maka bukan syirik. Seperti tadi kita punya nama, Allah punya nama, kesamaan tersebut tidak disebut dengan syirik. Aqsamu syirki, jenis-jenis syirik. Syirik itu ada dua macam. Ini pembagian yang besar. Yang pertama adalah syirkun akbar, syirik besar. Yang kedua adalah syirkun asghar, syirik kecil. Apa itu syirik besar? Syirkun akbar huwa kullu syirkin atlaqahu asy-syari'u wa kana mutadamminan li khurujil insani an dinihi. Syirik besar ialah setiap perbuatan yang dimutlakkan
oleh syariat sebagai syirik, dan perbuatan tersebut mengharuskan dia untuk keluar dari agama Islam. Perbuatan tersebut berkonsekuensi untuk mengeluarkan dirinya dari Islam. Inilah syirik besar. Seperti beribadah kepada selain Allah, itu disebut dengan syirik. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Berarti kalau ada orang beribadah pada selain Allah, menyembah Tuhan lain selain Allah, itu namanya apa? Syirik. Di samping peribadatan dia kepada Allah, itu syirik. Maka ini disebut dengan syirik, sehingga orang yang melakukannya keluar dari Islam, bukan muslim lagi, dia telah menjadi kufur. Kalau dia tetap seperti itu sampai mati, maka akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Syirkun asghar, adapun syirik kecil, apa itu? Huwa kullu amalin qawli aw fi'li thabata syar'an itlaqu ismi syirki awil kufri alaihi wa ulima min dalalati syar'i adamu khuruji sahibihi minad din. Syirik kecil ialah setiap perbuatan, baik itu ucapan ataupun perbuatan anggota badan, yang secara syariat kadang dimutlakan sebagai syirik ataupun kufur, tapi dalil-dalil menunjukkan bahwa pelakunya tidak keluar dari Islam. Contoh, yakni bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah itu syirik, disebutkan dalam syariat. Itu termasuk perbuatan apa? Syirik. Tapi masuknya adalah syirik kecil, ya, bukan syirik besar. Karena sebutkan dalam atar man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah syirik. Tapi dalil-dalil menunjukkan bahwa perbuatannya tidak mengeluarkannya dari Islam, dia tetap muslim, maka ini disebut dengan syirik kecil. Hanya saja dia telah berdosa tetap dengan dosa besar. Seperti bersumpah dengan Rasulullah. Ada yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini keliru, Pak. Tidak boleh demikian. Karena sumpah itu ialah mengagungkan. Sesuatu yang kita jadikan sebagai objek untuk bersumpah, maka itu berarti sesuatu yang sangat kita agungkan, sesuatu yang sangat kita hormati, sesuatu yang sangat kita takzimi, sehingga kita menjadikan hal tersebut sebagai sumpah kita. Dan tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Nah, kalau bersumpah ya demi Allah, uqsimu billah, demi Allah, karena Allah adalah sesuatu yang paling agung. Maka barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, meskipun itu sesuatu yang terhormat, demi Muhammad misalkan, demi Rasulullah, demi Ka'bah, ya, maka itu adalah perbuatan syirik, namun dikatakan syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun tetap digolongkan sebagai dosa besar. Apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, para jamaah sekalian? Kita perlu tahu perbedaannya. Yang pertama, syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama. Jadi orang yang melakukan syirik besar maka dia kafir. Sedangkan orang yang melakukan syirik kecil maka dia tidak kafir.
masih muslim tapi dia melakukan dosa besar. Yang kedua, yukhallidu sahibahu finnar. Syirik besar itu menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, tapi tetap terancam dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar itu menghapus seluruh amalan. Amalan yang telah dikumpulkan dari awal sampai akhir. Begitu ia melakukan kesyirikan, maka hangus amalannya. Adapun syirik kecil, maka menghanguskan amalan yang diiringi dengan syirik kecil. Seperti yasirur ria yang sedikit. Bukan setiap amalannya dia ria. Kalau setiap amalannya dia ria, berarti itu tanda kalau dia melakukan syirik besar. Misalkan ketika sedekah, tiba-tiba muncul dalam hatinya untuk pamer, agar dipuji sebagai orang yang dermawan, agar namanya tersiar di seluruh perumahan. Misalkan bulan nyumbang sekian, wah namanya harum, dipuji orang yang dermawan, orang yang banyak ya perbuatan budi atau baiknya. Muncul dalam benaknya seperti itu, nah itu berarti syirik kecil. Maka amalannya akan hangus, pahalanya tidak, sedekahnya tidak berbuah pahala, tidak ada pahalanya. Namun syirik besar menghanguskan seluruh amalan, bukan hanya amalan yang dia lakukan tatkala itu, tapi amalan dari awal sampai akhir itu akan hangus seluruhnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh hai Muhammad telah diwahyukan kepada kamu dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, kalau kamu menyekutukan Allah, niscaya akan hangus amalan kamu dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Ini yang diancam sinten, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hakul yakin Nabi itu tidak akan berbuat syirik karena beliau maksum dari perbuatan ya syirik, perbuatan kufur, dosa besar. Tidak mungkin beliau akan melakukannya. Kalau Nabi saja yang tidak mungkin melakukan perbuatan syirik diancam dengan ancaman ini, apalagi kita yang mungkin berbuat syirik, maka kita lebih pantas untuk mendapatkan ancaman tersebut. Itu namanya qiyas aulawi kalau dalam ushul fikih. Artinya apa? Artinya kita sangat-sangat terancam dengan ancaman tadi. Kalau kita melakukan kesyirikan, na'udzubillahi min dzalik, maka akan hangus seluruh amalan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati dari perbuatan syirik. Kemudian yang keempat, yubihud dam wal mal. Syirik besar itu karena dia adalah kekufuran, maka harta dan juga jiwa itu tidak terjaga, kehormatan juga tidak terjaga. Karena yang terjaga kehormatan jiwa dan hartanya adalah seorang muslim. Kemudian anwa'u syirkil akbar, jenis-jenis syirik besar. Syirik besar itu ada 4 macam. Yang pertama adalah syirkud dakwah, syirik dalam berdoa ataupun beribadah. Dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala di Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dan jika mereka naik ke atas kapal, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu besar, begitu mencekam, tiba-tiba mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Takut mereka, Pak. Kemudian doanya sangat tulus, ikhlas pada Allah. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Falamma najjahum ilal barri, namun ketika kami selamatkan mereka, kemudian sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka kemudian melakukan kesyirikan lagi. Jadi kesyirikannya orang terdahulu itu pada saat lapang, pada saat tidak ada musibah. Tapi ketika mereka mendapat musibah, Allah Ta'ala sebutkan mereka kemudian bertauhid, ikhlas doanya kepada Allah. Sedangkan kesyirikannya orang sekarang itu lebih besar. Karena kesyirikannya orang sekarang itu di saat lapang dan juga di saat sempit. Bilang katanya, karena kita itu rezekinya lagi seret, penghasilan itu lagi macet, ikan-ikan tidak banyak, ayo kita nyembelih kerbau untuk dilarung di pantai selatan, dipersembahkan kepada penunggu pantai selatan agar rezeki kita melimpah kembali. Ayo kita supaya sawah-sawahnya hijau makmur, maka persembahkan kepada Dewi Sri. Na'udzubillah minna. Ini adalah kesyirikan, di saat yang lapang melakukan kesyirikan, di saat yang sempit juga melakukan kesyirikan. Maka kesyirikannya lebih dahsyat daripada kesyirikan orang terdahulu. Orang terdahulu ketika kondisi kejepit, Pak, ikhlas doanya pada Allah, tulus, maka Allah kabulkan doa mereka. Maka kalau kita orang muslim, Pak, bukan orang yang melakukan kesyirikan, maka doanya tentu harusnya lebih diijabahi. Doanya orang kafir saja mustajab ini, Pak. Ini orang kafir yang doa loh. Mereka itu kafir, musyrik ketika lapang, tapi ketika kejepit mereka kemudian ikhlas tulus berdoa pada Allah, Allah kabulkan doanya. Apalagi kita yang muslim, kalau doa dengan sungguh-sungguh, dengan perasaan harap yang penuh tawakal pada Allah, insya Allah doanya pasti dikabulkan, Pak. Yakin, Pak. Kemudian yang kedua, syirkun niyati wal iradati wal qasdi. Syirik dalam niat, syirik dalam keinginan dan tujuan. Ini juga bisa disebut sebagai syirkun akbar. Dalilnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya sesuai dengan amalannya, sesuai dengan usahanya, dan mereka tidak dirugikan. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali neraka, dan akan hangus amalan mereka dan batillah atas apa yang mereka kerjakan. Ini menunjukkan, Pak, beramal untuk dunia itu adalah syirkun akbar. Jadi kalau kita beramalnya itu untuk dunia, sekedar dunia, maka syirkun akbar. Artinya setiap orang yang semua amalannya itu untuk dunia, pasti dia bukan muslim. Gak mungkin seorang muslim amalannya untuk dunia, pasti amalannya untuk Allah. Mungkin kadang-kala terpetik dalam dirinya untuk riya. Nah, ini namanya syirik kecil. Tapi kalau sejak awal tujuan cita-citanya adalah dunia, pasti dia bukan muslim. Karena muslim tujuan utamanya adalah akhirat.
bukan dunia. Ya, kalau dia melakukan ketaatan-ketaatan, oh berarti itu tanda kalau dia orang munafik. Orang yang dia menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keislaman, seperti munafik yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beribadah, bahkan berjihad orang munafik itu Pak, bersama Nabi dalam rangka agar mereka selamat harta, kehormatan, dan juga diri mereka. Ya, jadi mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Orang yang sholatnya tujuannya untuk dunia, sekedar sungkan karena orang lain itu sholat ikut sholat begitu ya, hanya untuk formalitas saja, tapi tujuan utamanya adalah dunia. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, dia telah menjabat suatu jabatan, kalau tidak sholat maka tidak enak. Tujuan utamanya dunia. Yang seperti ini jelas bukan muslim sejatinya. Seperti ini adalah orang yang tujuan hakikatnya adalah dunia. Tujuannya bukan untuk Allah dan akhirat. Ya, maka dia telah melakukan syirkun niyah wal iradah. Kemudian yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Dan mereka menjadikan Masih, yakni Isa bin Maryam, itu sebagai Tuhan pula. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Allah Taala mengisyaratkan di sini kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, wabil khusus. Ketika ayat ini turun, kemudian disampaikan kepada para sahabat, seorang sahabat yang mu'allaf, tadinya Nasrani, bernama Adi bin Hatim. Beliau kemudian sedikit bertanya, ya, apa makna dari ayat ini? Karena beliau dulu tidak merasa menyembah pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami dulu tidak menyembah pendeta dan rahib, kami tidak sujud pada mereka. Tapi kenapa Allah Ta'ala menjadikan atau menyampaikan, menegaskan bahwa mereka itu orang-orang Nasrani menyembah rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka? Maka ditafsirkan oleh Nabi, disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan, kemudian kalian mengikutinya, dan kemudian mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian juga mengikutinya, itulah bentuk ibadah kalian kepada para pendeta-pendeta. Artinya taklid buta itu Pak, itu juga disebut sebagai syirik. Taklid buta, ekor maunya ikut fulan, begitu ya, benar atau salah, pokoknya kalau ikut fulan pasti benar. Itu bukan Allah dan Rasulnya yang diikuti, selain Allah dan Rasulnya. Menganggap bahwasanya ketaatan kepada dia mutlak pasti benar, itu adalah perbuatan apa? Syirik. Karena ketaatan yang mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan pada selain Allah dan Rasulnya pasti dia muqayyad pada perkara-perkara yang itu dibenarkan oleh syariat, tidak boleh taat pada perkara maksiat. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa atiyullah wa atiyur rasul, ya ayyuhalladzina amanu atiyullah wa atiyur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ketika Allah Ta'ala
menyebutkan ketaatan kepada Allah, maka Allah sebut dengan kata ati'u. Dan ketika Allah Ta'ala menyebut ketaatan kepada Rasul, Allah juga sebut dengan kata ati'u. Tapi ketika menyebut ketaatan pada ulil amri, Allah tidak sebut kata ati'u. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan ketaatan kepada Allah itu hukumnya mutlak, pasti benar, wajib taat apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dan ketaatan pada Rasul itu hukumnya mutlak, pasti benar dan wajib taat setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh membantah. Sami'na wa ata'na. Tapi ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak. Ketaatannya itu muqayyad, diikat dengan apa? Selagi mereka itu memerintahkan kepada kebaikan, kepada sesuatu yang sesuai dengan syariat, ikuti. Tapi kalau tidak, memerintahkan pada kemaksiatan, maka tidak boleh taat di dalam kemaksiatan. Dalam ayat disebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Kemudian yang terakhir, ar-rabi' syirkul mahabbah, syirik dalam hal cinta. Ternyata cinta buta, cinta yang sangat benar-benar cinta, itu juga bisa disebut sebagai kesyirikan. Barang siapa yang menjadikan kecintaan besarnya kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengisyaratkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang mereka menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Mereka mencintai perkara-perkara tadi, sesuatu tadi, dengan kecintaan yang sama seperti kecintaan mereka kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiba, kalau cinta pada sesuatu itu jangan hulu. Cinta itu sekedarnya saja, tidak boleh hulu. Cinta yang hakiki, cinta yang sejati, cinta yang benar-benar cinta, itu hanya ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh pada selain Allah. Karena hakikat yang ada di dunia ini itu bukan milik kita. Hakikat yang ada di dunia ini semuanya fana. Kalau kita mencintai makhluk, maka kita akan kecewa. Betapa banyak orang yang saling mencinta di awal, kemudian di akhir saling membenci. Kan begitu ya Pak? Orang yang katanya nanti akan hidup abadi, ternyata bercerai juga. Kan seperti itu. Ya makanya cinta di dunia ini itu fana. Ya tidak boleh menjadikan kecintaan besar kita kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam athar, ya, Allah Ta'ala, Wallahu Ta'ala a'lam terkait sanadnya, ya, tapi disebutkan, ya, perkataan hikmah, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidoka yawman ma, wa abghid baghidoka yawman haunan ma, asa an yakuna habibaka yawman ma. Ahbib habibaka haunan ma, cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Asa an yakuna baghidoka yawman ma, karena boleh jadi ia akan jadi musuhmu suatu hari nanti. Ya, jadi sekedarnya saja. Kalau kita mencintai kekasih kita, boleh jadi nanti malah jadi musuh kita nanti. Wa abghid baghidoka haunan ma, dan bencilah musuhmu itu sekedarnya saja. Asa an yakuna habibaka yauman ma, boleh jadi dia akan menjadi kasihmu nanti atau temanmu nanti suatu hari nanti. Karena kecintaan kita yang sejati itu hanya kita tunjukkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih ada waktu, ya, sekitar berapa? 7 menit ya, 7 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Monggo barangkali di antara bapak-bapak ataupun ibu-ibu ada hal yang ditanyakan,
ya kita tidak terikat dengan tema yang kita bahas, ya boleh di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini kalau mau nanya itu tadi, cinta itu nggak boleh penuhnya, jadi sekadarnya aja. Nah, itu yang gimana kalau yang ini cinta, jadi dia istrinya 3. Ini kadarnya. Bilangnya kalau pas lagi ketemu, kamu cintanya yang paling besar. Kalau yang lain sekedarnya. Tapi ketemu yang lain, kamu cintanya yang paling besar. Itu namanya gombal ya Pak ya. Ini bagaimana? Artinya nanti ada pembahasan ya para jamaah sekalian ya terkait dengan al-mahabbah. Kecintaan itu bertingkat-tingkat. Ada cinta yang itu nilainya ibadah. Cinta yang nilainya ibadah itu kecintaan yang besar, yang di situ ada loyalitas, Pak. Nah, yang seperti itu tidak boleh ditunjukkan kecuali hanya pada Allah. Tapi ada cinta yang sifatnya tabi'i, tabiat, fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu cinta dengan sesuatu. Ya kayak laki-laki cinta dengan wanita, kan tabiat. Tabiat kita kan seperti itu. Kita cinta dengan anak kita, cinta dengan anak-anak kecil yang lucu, itu kan cinta. Itu namanya cinta tabiat. Selagi cintanya tabiat seperti itu ya tidak masalah, itu bukan kesyirikan biasa. Kecuali itu dijadikan sebagai acuan sampai menjadi ketaatan, cinta ibadah. Nah itu yang jadi kesyirikan. Sampai misalkan cinta kepada istrinya sampai semua yang diinginkan istrinya akan dikabulkan. Nah seperti itu baru bisa menjadi cinta ibadah. Yang ini bisa kesyirikan ya, bisa menjadi kesyirikan. Tapi kalau cinta tabiat, cinta biasa sewajarnya dalam artian ya cinta dengan istrinya, bukan sekedarnya saja cinta, benar-benar cinta begitu, tapi cinta bukan dalam artian ibadah. Cinta terkait dengan tabiat kita sebagai seorang manusia itu tidak mengapa. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Bismillah. Panjang ingin tanya. Dan kan seperti ini yang biasa kan ada dalam kesehariannya kita lagi kerja terus waktunya sholat ya azannya terus angin nanti aja. Apakah itu termasuk menduakan, itu menambah-duakan kewajiban apa kepada Allah, atau itu termasuk syirik kecil atau enggak? Terus seperti ada kadang suka kayak gini dan untung ada saya seperti itu dalam istilah seperti itu. Dan apa itu termasuk syirik kecil? Ya, pertanyaan bagus. Pertama terkait pekerjaan. Kalau kita di tempat kerja tergantung ya Pak. Kita tidak bisa memutlakan atau menggeneralisir semuanya hukumnya sama, karena setiap orang itu beda-beda. Kalau orang dia itu tidak terikat dengan aturan, tidak terikat dengan suatu acuan persyaratan di awal begitu, dia bukan seorang pegawai begitu, dia adalah statusnya bos ataupun dia pedagang penjual, begitu ada ya yang paling bagus itu adalah dia langsung menyambutnya. Ya, makanya Allah Ta'ala puji yang seperti ini, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak terlalaikan dengan perniagaan dan jual beli mereka dari mengingat Allah dan dari menegakkan sholat. Ini begitu azan langsung datang, itu Masya Allah, dipuji oleh Allah. Pedagang itu loh Pak yang dipuji oleh Allah dalam Quran. Ya, insinyur nggak ada pujian itu. Secara umum ini pedagang khusus gitu ya, disebutkan pujiannya dalam Al-Quran. Kalau apa?
ya kalau segera ingat pada Allah dan menyambut iqamatus sholat. Maka itu Masya Allah, pujian yang luar biasa. Ya, ini yang pertama. Maka yang lebih baik demikian. Kalau dia statusnya sebagai seorang pegawai yang terikat dengan waktu, karena dia dibayar ya untuk mengerjakan atau menunggu sesuai dengan waktunya, begitu ya. Dia bekerja dari jam 8 jam ya, dari jam 8 sampai jam berapa berarti? 5 ya, sampai jam 4, sampai jam 4 ya, jam 8 sampai jam 4 katakanlah ya. Maka dia itu diikat dengan waktu tadi ya. Kalau misalkan dia tidak diberikan waktu ya, ketika asar, kalau duhur biasanya sekaligus makan siang itu alhamdulillah bisa sholat. Nah ketika asar dia tidak diberikan waktu, maka ya kita wafa pulih dengan pekerjaan kita. Ya tetap kita sesuai dengan amanah yang ditugaskan pada kita, dan kita sholatnya itu nanti setelah pulang kerja jam 4. Dan kalau ada teman-teman muslim yang lain yang kita sepakat nanti sholatnya jam 4 bareng-bareng jamaah, itu lebih baik yang demikian ya, tidak masalah. Karena apa? Al muslimuna ala syurutihim ya, orang-orang muslim itu sesuai dengan persyaratan. Artinya kalau memang persyaratannya seperti itu ya tidak mengapa, kecuali kalau pemiliknya adalah alhamdulillah muslim ya, dia mengutamakan sholat, bahkan ditulis utamakan sholat dan keselamatan kerja, biasanya seperti itu ya, maka alhamdulillah, maka lebih baik untuk mendahulukan sholatnya. Nah kalaupun misalkan nanggung, taruhlah dalam kondisi biasa, nanggung pekerjaannya ini masih belum selesai gitu ya, pekerjaannya masih belum selesai, nanggung gitu. Tapi pekerjaan penting atau tidak bisa diukur sendiri. Nah kalau misalkan penting, kemudian kita tangguhkan, nanti kalau misalkan ada jamaah yang kita bisa sholat dengan mereka, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, berarti kita luput dari jamaah ya. Karena ada hal-hal yang memang membolehkan seseorang untuk tidak sholat jamaah itu ya, hal-hal yang diperbolehkan ya oleh para ulama ya dalam kitab-kitab fikih mereka, seperti misalkan sakit, hujan, merawat orang sakit, atau ada keperluan hajat yang memang sangat penting, pilot ya, pilot seperti itu, dokter yang lagi operasi kan tidak mungkin ditinggal, Allah Akbar itu ditinggal lagi ngoperasi kan tidak mungkin. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Jika memang pekerjaannya memang sangat urgent ya tidak mengapa diakhirkan ya untuk sholatnya nanti, asalkan masih tetap di waktunya, tidak masalah yang demikian. Tapi kalau tidak urgent banget, maka yang lebih utama adalah menyambut sholat. Nah kalau misalkan nanti saja, itu tidak termasuk kesyirikan bidillah, tapi menyepelekan ya, menyepelekan ya. Kalau menyepelekan ya mungkin ada unsur ya, mungkin dosa atau tidak itu wallahu alam, tergantung dari keyakinannya nanti. Tapi itu termasuk melalaikan dan menyepelekan, dan demikian itu tidak baik, tapi tidak termasuk kesyirikan. Kemudian tadi yang kedua adalah terkait dengan kalau tidak ada saya ya, perkataan kalau tidak ada saya maka kamu tidak akan selamat begitu. Ini termasuk perkataan syirik, tidak boleh yang demikian. Itu termasuk perkataan syirik yang demikian. Ya, maka harus dihindari, ya dihindari yang demikian. Ya, karena semuanya adalah semata-mata karena pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mulai ibu ada yang mau tanya enggak, Bu? Tadi katanya ada yang mau tanya. Namanya Bu. Ada. Pak Ustadz, sedikit nambahin Pak Ustadz. Betul. Sedikit nambahin Pak Ustadz. Enggak usah. Suaranya hilang. Kadang pernah yang zaman dulu ya Pak Ustadz, itu pernah kalau kemana-mana selawatin aja biar selamat, biasanya ada seperti itu. Terus kalau ada permintaan pengen punya rumah apa pengen punya apa, banyakin aja sholawat pasti terkabul, kadang-kadang ada seperti itu. Mohon di penjelasan Pak Ustadz. Baik. Pertama, untuk keyakinan
secara umum seperti itu tidak disalahkan ya. Itu memang ada benarnya. Asalkan yang dimaksud dengan sholawat itu apa dulu, nah, itu yang perlu diperjelas. Memang sholawat Nabi itu banyak berkahnya. Sholawat atas Nabi itu banyak berkahnya. Kita sholawat 1 kali, maka Allah akan membalas kepada kita 10 kali dengan rahmat, dengan ampunan, dengan keberkahan yang sangat banyak. Orang yang memperbanyak sholawat maka akan lapang hidupnya, akan dimudahkan urusan-urusannya bi'idznillah ta'ala dengan keberkahan sholawat tadi. Dikabulkan doa-doanya bi'idznillah ta'ala dengan keberkahan sholawat tadi. Tapi yang dimaksud dengan sholawat di sini apa dulu? Ya, jangan sholawat-sholawat ternyata isinya adalah sholawat-sholawat yang di situ terdapat kata-kata yang mengandung kesyirikan. Nah, sholawat yang dimaksud adalah sholawat Ibrahimiyah misalkan, nah itu benar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kalau diperbanyak berkah hidup kita, benar. Kalau kita ingin dimudahkan urusannya, perbanyak sholawat, benar, tidak salah. Tapi perlu digarisbawahi sholawat yang dimaksud itu apa? Ya, karena tidak semua sholawat, yakni maksudnya lafaz sholawat itu nanti bisa dibenarkan. Karena mungkin ada sholawat-sholawat yang banyak beredar di masyarakat, ternyata itu perlu digarisbawahi lafaz-lafaznya yang mungkin di situ mengandung kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik para jamaah rahimani wa rahimahullah, kita cukupkan, semoga bermanfaat. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.